semuanya, kembali lagi bersama Ara di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Karena di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang serius sampai yang bercanda. Akhirnya kita ketemu lagi. Aku selalu nunggu-nunggu momen ini, saat kita bisa ngobrol bareng di sebuah podcast lah. Aku tuh selalu ngerasa senang dan bersemangat setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian adalah pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku merasa dengar dan dihargai. Jadi di episode kali ini bakal sedikit nyambung dari episode sebelumnya. Jadi siap-siap dengerin cerita dan curhatan aku. Pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa sih arti rumah buat kita masing-masing? Rumah itu bukan cuma soal bangunan fisik, tapi juga soal perasaan nyaman, aman, dan diterima. Rumah fisik itu tempat kita tinggal, tidur, dan makan. Tapi rumah emosional itu tempat dimana kita atau hati kita berlabuh. Tempat kita bisa menjadi diri sendiri tanpa merasa dihakimi. Ada yang bilang, rumah adalah tempat dimana kita bisa pulang dan merasa tenang. Tapi gimana kalau kita nggak bisa ngerasain itu di rumah kita sendiri? Gue pernah dengar cerita dari seseorang teman gue yang lebih ngerasa di rumah ketika dia lagi bersama teman-temannya ketimbang di rumahnya sendiri. Di rumah dia ngerasa nggak didengerin, nggak dipahami, dan bahkan sering merasa kesepian meskipun ada banyak orang di sekitarnya. Kalian pernah gak sih ngalamin hal yang serupa? Nah, jadi gimana, kenapa sih kita tuh bisa ngerasa gak nyaman di rumah kita sendiri? Ada banyak faktor yang bisa bikin rumah kehilangan kehangatannya. Yang pertama, hubungan keluarga, konflik internal seperti pertengkaran yang terus-menerus, kurangnya komunikasi, atau pengertian satu sama lain. Dan perbedaan nilai dari pandangan hidup yang bisa bikin rumah tuh jadi nggak nyaman lah. Kalau setiap hari kita harus menghadapi drama dan konflik, wajar aja kalau kita jadi nggak betah di rumah. Kedua, lingkungan fisik. Rumah yang terlalu sempit atau terlalu berantakan bisa bikin kita tuh merasa stres dan gak nyaman. Nggak ada ruang pribadi yang juga untuk bisa jadi masalah besar. Kita sama butuh space buat diri sendiri, tempat kita bisa ngumpet dan ngisi ulang energi tanpa gangguan. Yang ketiga, kesehatan mental. Stres, kecemasan, atau depresi bisa bikin kita merasa terisolasi dan gak nyaman dimanapun, termasuk di rumah. Trauma masa lalu yang terkait dengan rumah atau keluarga juga bisa jadi faktor yang bikin kita tuh gak betah di rumah. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana cara kita bisa menghadapi rasanya gak nyaman di rumah? Gue punya beberapa tips yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Yang pertama, mencari ruang pribadi. Ciptakan sudut kecil di rumah yang bisa jadi tempat pelarian kalian. Dekorasi kamar kalian supaya lebih nyaman dan mencerminkan kepribadian kalian. Kadang perubahan kecil bisa berdampak besar buat kenyamanan kita. Yang kedua, komunikasi yang terbuka. Bicarakan perasaan kalian dengan anggota keluarga kalian. Cobalah untuk membuka dialog yang jujur dan konstruktif. Mungkin gak mudah, tapi kadang kita perlu ngomong dulu supaya orang lain paham apa yang kita rasain. Ketiga, aktivitas positif. Cari kegiatan di luar rumah yang bikin kita merasa lebih baik.
bergabung komunitas atau ikut kegiatan sosial untuk menemukan rumah kedua. Aktivitas ini bisa membantu kita merasa lebih terhubung dan nggak terlalu fokus sama masalah di rumah. Ada kalanya meskipun sudah berusaha, tapi kita tetap nggak ngerasa nyaman di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pertimbangkan untuk pindah jika situasi rumah kalian itu tidak sehat. Ini bisa jadi langkah besar, tapi kadang juga diperlukan dalam kesehatan mental kita. Yang kedua, mencari bantuan profesional, konsultasi dengan psikolog atau konselor untuk membantu mengatasi masalah. Terapi keluarga bisa jadi solusi untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Yang ketiga, bangun rumah di dalam diri kita sendiri. Temukan kedamaian dan kenyamanan di dalam diri sendiri. Seperti yang sering aku bicarakan dan aku berikan, meditasi, journaling, atau kegiatan self-care lainnya yang bisa membantu. Meskipun lingkungan kita mungkin gak selalu bisa kita ubah, kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon dan merawat diri kita sendiri. Nah teman-teman, kita udah ngobrol tentang rumah yang gak terasa menjadi rumah. Semoga bisa jadi bahan renungan dan membantu kalian mungkin lagi ngerasa yang sama. Ingat, penting buat kita merasa nyaman dan aman di tempat kita tinggal. Tapi yang lebih penting adalah menemukan kenyamanan dalam diri sendiri. Gak kerasa banget ya udah di penghujung podcast kali ini. Seru banget bisa ngobrol bareng kalian. Sampai waktu tuh gak kerasa lah udah berlalu. Aku benar-benar berterima kasih buat kalian selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh benar-benar bikin aku tuh bersemangat terus berbagi dan bercerita pengalaman aku. Tanpa kalian, aku gak bisa sejauh ini. Terima kasih juga buat kalian sudah dukung aku. Sampai ketemu di episode berikutnya.